Media Irak waspada soroti kemenangan besar timnas Indonesia lawan Brunei Darussalam. Informasi selanjutnya, hasil pantauan dua staf dari Irak, Sinteyong simpulkan Indonesia bisa beri perlawanan dengan satu syarat. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, media Irak turut waspada dengan timnas Indonesia yang baru menang besar dari Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 sebanyak 2 kali. Artinya skuad Garuda unggul agregat 12-0 dari tim Tebuan. Hasil ini membuat anak asuh Sinteyong lolos ke ronde 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Asdawi Bangku Alam pun akan berjumpa dengan Irak, Vietnam, serta Filipina. Nah, Irak bakal menjadi lawan pertama tim Merah Putih. Pertandingan itu dijadwalkan pada 16 November 2023 mendatang. Jelang pertandingan ini, media Irak turut menyoroti hasil timnas Indonesia. Mereka mewaspadai skuad asuhan Sinteyong yang menang sebanyak 2 kali. Rival Watch di jeda internasional Oktober. Tulis laporan akun X @IrakFootballPod. Dalam rinciannya itu, media Irak menyoroti hasil pertandingan dari Jepang, Vietnam, Filipina, dan timnas Indonesia di jeda internasional Oktober ini. Sementara itu, timnas Indonesia juga sudah bersiap menghadapi Irak, dan nyatanya Sinteyong juga sudah mengirimkan analisis untuk mata-matai laga Singa Mesopotamia melawan Jordania. Dan di informasi selanjutnya, Sinteyong mematok satu syarat bagi timnas Indonesia untuk bisa meladeni Irak. Dua analis dikirimkan memantau Singa Mesopotamia itu. Nah, kekuatan timnas Irak sedikit banyak sudah diketahui oleh Sinteyong, seturut keberadaan dua telik sandi di pertandingan terakhir mereka. Saat timnas Indonesia bertandang ke Brunei pada Selasa kemarin, Sinteyong mengirimkan dua stafnya ke laga timnas Irak. Pada saat bersamaan, timnas Irak asuhan Jesus Casas ini sedang bertanding melawan Jordania di Amman, Jordania. Dua staf analisis Sinteyong memantau langsung laga tersebut, yaitu Kim Dongjing dan Ferry Patriadi. Keberadaan Kim Dongjing dan Ferry Patriadi Stadion Amman Internasional itu diungkapkan oleh akun Instagram Iraqi Football Gallery. Hasil laporan analisis tersebut hanya akan dibaca oleh Sinteyong, tetapi publik bisa menyimpulkan Irak adalah tim yang lebih kuat. Irak merupakan tim dengan ranking tertinggi di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu 69. Meski saat ini berada di bawah negara teratas Asia, Irak pernah menjuarai Piala Asia 2007 yang finalnya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Federasi sepak bola Irak juga mulai terbuka dengan pemain keturunan di Eropa seperti Zidane Iqbal, sang jebolan Akademi Manchester United yang kini bermain di FC Utrecht. Selain Zidane Iqbal, Singa Mesopotamia juga punya pemain lain dari Eropa seperti Amir Al-Ammari dari Hafsat Swedia atau Ali Al-Hamadi dari Wimbledon, Inggris. Nama besar Irak di atas diakui Sinteyong yang sudah menyingkirkan Brunei dengan agregat 12-0. Memang pertandingan apalagi away melawan Irak pastinya mereka lebih kuat daripada kami, kata Sinteyong. Tak ada yang mustahil dalam sepak bola, dan Sinteyong mengetahui 1-2 hal mengenai cara untuk mengalahkan tim favorit itu. Ia pernah membawa timnas Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 dan ia juga meloloskan Indonesia ke Piala Asia 2023, menyingkirkan Kuwait yang berstatus tuan rumah babak kualifikasi putaran ketiga. Nah, untuk dapat mengalahkan Irak, Sinteyong mematok Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk berani. Jadi kan yang penting memang pemain harus percaya diri. Bahkan para pemain nanti harus berani untuk bermain di daerah lawan, tegas Sinteyong. Nah, pertandingan timnas Indonesia menghadapi Irak akan digelar pada 16 November 2023 mendatang. Dan di informasi bola selanjutnya, komentar netizen Irak setelah timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menarik untuk diulas. Dari sejumlah komentar warganet negara Asia Barat itu, di antaranya ada yang menyebut tidak ada yang bisa mengalahkan timnas Irak di neraka Basra termasuk timnas Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia baru saja memastikan diri lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat skuad Garuda usai mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg dengan agregat 12-0 di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada leg pertama, Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober. 6 gol Timnas Indonesia ke gawang Brunei Darussalam dicetak oleh hat-trick Dimas Derajat, Brace Ramadan Samanta, dan juga Rizky Ridho pada menit ke-12. Lalu pada leg kedua, Timnas Indonesia kembali mengalahkan tim Tebuan dengan skor identik 6-0 lagi di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Bandar Sri Begawan pada Selasa 17 Oktober kemarin. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada leg pertamanya, Timnas Indonesia langsung bertandang ke markas Irak nanti pada Kamis 16 November. Menariknya, sejumlah netizen Irak memberikan komentar setelah tahu Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan menghadapi Timnas Irak. Komentar netizen Irak itu dirangkum oleh akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @GarudaFansPage. Di antaranya ada yang terkesan meremehkan Timnas Indonesia karena Timnas Irak tergabung di grup yang mudah. Selain itu, ada yang menyebut tak ada yang bisa mengalahkan Timnas Irak di neraka Basra, kota yang amat panas, tepatnya di Irak. Sebelumnya, pelatih Timnas Irak Jesus Casas juga terkesan meremehkan Timnas Indonesia yang juga segrup di Piala Asia 2023 bersama Jepang dan Vietnam di grup D. Ia mengatakan Jepang adalah favorit di grup kami, sementara Vietnam dan kami harus berjuang untuk lolos ke babak berikutnya. Kami akan memulai lawan Indonesia dan sangat penting untuk tidak kalah di pertandingan pertama, kata Jesus Casas.